Ustadz, saat kita masih dalam kandungan, benarkah kita sudah diperlihatkan kehidupan kita mulai dari lahir sampai mati, Ustadz? Lalu apakah setiap kelainan atau kecerobohan yang dilakukan, apakah itu merupakan kehendak Allah juga? Kan sebagai manusia sudah berusaha semampunya untuk tidak melakukan kesalahan, namun terkadang masih saja ada hal-hal yang luput, Ustadz. Dan kadang membuat kecemasan yang tidak berkesudahan. Terima kasih. Ya. Baik, pertanyaan tentang tadi ada dua kalau saya bisa menangkap. Yang pertama tentang alam ketika dia berada dalam janin, ya. Baik, jadi tentu fase-fase kehidupan kita sebagai seorang manusia itu ada beberapa. Ada fase di mana kita masih di alam sebelum kita berada di alam janin. Lalu kemudian kita ada pada fase ketika kita berada di janin ibu kita, ya, atau di kandungan ibu kita sebagai janin, kemudian alam dunia di mana kita hidup, kemudian alam barzakh, setelah itu kita akan berada di padang mahsyar. Nah, ini adalah fase-fase yang dilalui dalam kehidupan setiap manusia tanpa terkecuali. Ya, semua manusia akan melalui fase-fase ini. Maka fase di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di dalam rahim ibu kita, dalam kandungan ibu kita, maka fase tersebut ada kehidupan tersendiri. Di mana jika dipertanyakan apakah saat kita berada dalam kandungan ibu kita, kita diperlihatkan kehidupan kita seperti apa di dunia sampai kemudian kita meninggal, maka wallahu taala alam ini tidak ada sama sekali penjelasan tentang masalah itu. Karena masing-masing kehidupan kita ini, ya, kehidupan di alam janin dan di alam kehidupan dunia dan seterusnya, itu memiliki bagian tersendiri, walaupun tentu ada kaitannya satu dengan yang lain. Ya, tapi informasi, ya, sebagaimana kita hidup di dunia, kita tidak mengetahui apa yang terjadi ketika kita berada di alam janin, apa saja yang terjadi, dan juga kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari di alam barzakh, misalnya di alam kubur, ya. Maka seperti itulah sebaliknya. Ketika seorang manusia berada di dalam janin, ya, ibunya, maka dia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Karena sekiranya, secara logis saja, sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang ketika kita hidup sebagai seorang manusia di dunia, lalu kemudian kita menyaksikan bahwa kita menjadi orang yang sangat sengsara, orang yang sangat sulit, ya, orang yang mengalami banyak ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia, pastinya akan mengantarkan seorang itu pada pesimistik hidup. Ya. Maka itulah diantara rahasia Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ini tidak mengetahui bagaimana akhir dari kehidupan kita, dan tidak ada diantara kita yang mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan kita. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap manusia di antara kita ini berupaya semaksimal kemampuannya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Maka yang pertama sudah kita jawab. Yang kedua, apakah setiap kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh manusia itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini kalau kita berbicara tentang takdir, ya, kalau berbicara tentang takdir, perlu banyak hal yang perlu dibahas dalam membahas masalah atau menjelaskan tentang masalah takdir. Tapi tentu yang paling penting kita bahas dalam masalah takdir ini ada yang disebut dengan iradah kauniyah dan ada yang disebut dengan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan dunia ini. Apakah itu yang baik ataukah yang buruk? Iya. Yang baik dan yang buruk dalam kehidupan kita ini, ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang disebut dengan iradah syar'iyyah. Ya, iradah syar'iyyah itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kepada hamba-hambanya untuk hanya melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menciptakan dua sebagai bentuk cobaan bagi kita. Yang mana kegerangan yang akan kita pilih. Jadi kecerobohan, ya, yang kita lakukan atau mungkin kesalahan yang kita lakukan itu tergantung, ya. Itu bisa kembali kepada
kita, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Naba misalnya, "Dzalika al-yaumal haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ya ma'aba." Ya, itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan opsi kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Anda melakukan kebaikan atau Anda mau melakukan keburukan. Dalam ayat yang lain misalnya dalam surah Al-Baqarah di ayat 223 Allah mengatakan nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum man nasyi'tum. Artinya bagaimana seorang manusia ada pilihan untuk bisa memilih dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Jadi tidak tepat, bahkan kita mengatakan sangat keliru jika sekiranya seorang manusia itu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian ia berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Misalnya tiba-tiba melakukan kesalahan, lalu kesalahan itu memang dimukaddimahi, pengantarnya itu memang ia menjadi seorang yang atau ia tidak amanah dalam melaksanakan apa yang telah dibebankan kepadanya, ya. Tidak boleh serta-merta kita menyerahkan Allah Subhanahu wa taala.